Pernah nggak kalian merasa frustasi karena punya banyak ide dan rencana besar, tapi akhirnya nggak ada satupun yang terrealisasi? Atau mungkin kalian sering bilang akan mulai besok, tapi besok itu nggak pernah datang. Kalian nggak sendirian. Banyak kok dari kita yang mengalami hal yang serupa. Jadi, mari kita bahas mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Saya mau cerita sedikit. Jadi, beberapa tahun lalu, saya punya ide untuk memulai sebuah channel YouTube. Saat itu, saya merasa sangat bersemangat. Saya mulai membuat rencana konten, mencari referensi, dan bahkan sudah mulai merekam video pertama saya. Rasanya sangat menyenangkan saat membayangkan channel ini akan selesai, dan pastinya akan dinonton oleh banyak orang. Tapi, setelah beberapa minggu, semangat saya mulai menurun, dan video-video saya berhenti begitu saja. Channel YouTube yang saya rencanakan dengan detail, akhirnya hanya menjadi akun hantu yang terbengkalai tanpa adanya perkembangan lagi. Sebagai seseorang yang sudah mengalami persoalan ini, saya tahu betul bahwa ini adalah fenomena umum. Saat awal, ide kita terasa sangat inspiratif dan kita yakin bisa menyelesaikannya. Tapi, seiring berjalannya waktu, berbagai alasan mulai muncul, mulai dari merasa terlalu sibuk, merasa ide kita tidak cukup baik, hingga takut gagal. Akhirnya, kita menunda-nunda, dan rencana itu hanya menjadi wacana yang tidak pernah kita eksekusi. Ternyata, persoalan ini tidak hanya kamu yang mengalaminya. Berdasarkan penelitian, sekitar 92% dari revolusi tahun baru tidak pernah tercapai. Banyak dari kita yang membuat rencana besar dan ambisius, tapi hanya sebagian kecil yang benar-benar berhasil merealisasikannya. Kenapa ya bisa begitu? Menurut beberapa studi, ada banyak alasan mengapa kita sulit untuk mengeksekusi rencana kita. Salah satunya adalah paralysis by analysis, yaitu kondisi di mana kamu terlalu banyak menganalisis dan merencanakan hingga akhirnya tidak pernah memulai satu langkah apapun. Selain itu, rasa takut akan kegagalan juga menjadi faktor terbesar yang menghambat kamu untuk bertindak. Kamu seringkali terlalu fokus pada kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi, sehingga akhirnya kamu tidak berani mengambil langkah pertama. Dalam pengalaman saya, hal ini juga sering kali terjadi karena kamu tidak memiliki sistem yang baik untuk mengelola ide dan rencana itu. Salah satu contoh terbaik untuk belajar adalah dari Colonel Sanders, pendiri KFC. Pada usia 65 tahun, saat kebanyakan orang berpikir untuk pensiun, Colonel Sanders memulai perjalanan untuk merealisasikan ide bisnisnya tentang ayam goreng khas Kentucky. Tapi, tahukah kalian bahwa dia menghadapi lebih dari 1.000 penolakan sebelum akhirnya menemukan investor yang percaya pada visinya? Colonel Sanders memiliki rencana besar untuk membuka restoran cepat saji dengan menu ayam goreng. Dia percaya bahwa resep ayam gorengnya bisa menjadi sangat populer dan sukses di pasaran. Namun, perjalanan untuk mewujudkan rencana ini tidaklah mudah. Dia harus menghadapi penolakan demi penolakan, bahkan dari orang-orang yang terdekat dengannya. Banyak yang meragukan bahwa dia bisa sukses di usia yang sudah tidak muda lagi. Namun, Colonel Sanders tidak menyerah. Dia terus mencoba dan mencari peluang, meskipun harus menghadapi kegagalan berulang-ulang kali. Kegigihannya akhirnya membuahkan hasil ketika dia berhasil membuka restoran pertama dan mendapatkan respon positif dari pelanggan. Dari sana, bisnisnya berkembang pesat dan KFC menjadi salah satu merek ternama di dunia. Siapa yang tidak kenal KFC saat ini? Iya kan? Jadi, mengapa kita sering gagal mengeksekusi rencana kita? Ada beberapa alasan yang bisa kita lihat. 1. Terlalu banyak fokus pada perencanaan. Kita seringkali terlalu sibuk merencanakan hingga lupa mengambil tindakan nyata. Kita terjebak dalam fase berpikir tanpa eksekusi, merasa produktif hanya dengan merencanakan tanpa mengambil satupun langkah. 2. Ketakutan akan kegagalan. Rasa takut gagal bisa sangat menumpukan. Kita takut rencana kita tidak berjalan sesuai harapan dan lebih memilih untuk tidak memulai sama sekali. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. 3. Kurangnya motivasi. Motivasi kita bisa fluktuatif dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti suasana hati, tingkat energi,
dan lingkungan sekitar. Ketika motivasi rendah, kita cenderung menunda-nunda dan bahkan mengabaikan rencana kita. 4. Gangguan sehari-hari. Gangguan seperti notifikasi ponsel, tugas mendadak, atau kebiasaan menunda-nunda bisa mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama kita. Prokrastinasi menjadi salah satu penyebab utama kita tidak mengeksekusi rencana. Jadi, bagaimana cara mengatasi ini? Berikut beberapa tips praktis yang bisa membantu kamu mengeksekusi rencana dengan lebih efektif. 1. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan yang jelas dan spesifik membuat kita lebih mudah untuk membuat langkah-langkah konkret. Misalnya, daripada hanya mengatakan, kamu ingin lebih sehat, lebih baik mengatakan, kamu akan berolahraga 30 menit setiap hari. 2. Membuat rencana tindakan yang realistis. Pecah rencana menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, jika tujuan kamu adalah menulis buku, pecah tugas itu menjadi menulis 1 bab per minggu. 3. Membangun kebiasaan baik. Konsistensi adalah kunci dalam eksekusi rencana. Coba buat rutinitas harian yang bisa membantu kamu menuju tujuanmu. Misalnya, jika tujuanmu adalah belajar bahasa baru, jadikan kebiasaan untuk belajar 15 menit setiap pagi setiap harinya. 4. Merayakan pencapaian kecil. Memberi diri kamu penghargaan atas setiap langkah yang telah berhasil kamu ambil bisa sangat meningkatkan motivasi dan semangat kamu untuk terus maju dan berkembang. Jadi, itulah tadi pembahasan kita tentang banyak rencana minim eksekusi, banyak wacana minim realisasi. Poin-poin utama yang telah kita bahas hari ini antara lain: pertama, kamu seringkali terjebak dalam perencanaan tanpa eksekusi karena paralisis by analysis dan ketakutan kamu akan kegagalan. Kedua, kurangnya motivasi dan gangguan sehari-hari bisa sangat menghambat produktivitas kamu. Namun dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, membuat rencana tindakan realistis, membangun kebiasaan baik, dan merayakan pencapaian kecil, kamu bisa mulai mengeksekusi rencana dengan lebih efektif. Ingatlah bahwa setiap dari kita pasti pernah mengalami hal ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu menghadapi dan mengatasi masalah ini. Jadi, mari terus berjuang untuk mewujudkan impian dan tujuan kamu. Dan ingatlah juga bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu selangkah lebih dekat ke tujuan kamu. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Tetaplah gigih dan konsisten, seperti yang ditujukan oleh Colonel Sanders dengan KFC-nya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk video-video selanjutnya. Saya juga sangat ingin mendengar pengalaman kalian. Tuliskan di kolom komentar bagaimana kalian mengatasi persoalan ini dan apa yang sudah berhasil kalian capai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berusaha dan jangan pernah berhenti untuk mewujudkan impian kalian.